Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sona Eriana dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Sedangkan radikalisme merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Tujuan radikalisme ialah mengadakan perubahan sampai ke akar, dan untuk merealisasikan usaha ini, mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Apa hubungannya terorisme dan radikalisme? Radikalisme merupakan salah satu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menyingkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Secara singkat, radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme. Faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme? Yang pertama, faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatu harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha keras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang ketiga, faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir sekelompok saja. Yang keempat, faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan mengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih lagi jika orang tersebut berpikir sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham bertentangan dengan ideologi negara. Yang kelima yaitu faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam seiring seseorang yang memiliki sebagai permasalahan rasa benci serta dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalisme dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan. Lalu, mengapa anak muda rentan dan mudah tergoda oleh radikalisme? Karena tergolong masih labil. Mereka pada umumnya sedang berproses untuk menemukan jati diri. Di tengah proses identifikasi jati diri itulah para pelajar dan remaja mudah tergoda oleh radikal. Lalu, strategi apa yang bisa dilakukan untuk menangkal radikalisme? Upaya-upaya dalam mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjenjang dalam komunitas perdamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.